Baik, tinggal disimak. Ada bahasa Arabnya di atas, kemudian saya terjemahkan di bawah. Syarat sah suci ada 10. Ada berapa, Bu? 10. Ada 10. Ya. Jadi syarat sah suci. Artinya kalau kita mau melakukan toharoh, suci itu apa? Misalnya tadinya dia habis kencing, lalu dia cebok, kemudian berwudu, ini namanya suci. Yang tadinya dia punya hadas besar, lalu dia mandi, namanya suci. Ya, jadi suci itu membersihkan dari segala hadas dan najis. Maka syaratnya ada 10. Yang pertama syarat sah suci. Sah sucinya manakala orang itu beragama Islam. Yang pertama Islam. Ya, makanya Islam syarat utama. Yang kedua tamyiz atau ngerti. Nah, Pak Haji Nana punya cucu. Kita akan tahu cucu kita, Pak Haji, antara ngerti dan belum ngerti. Kita tes cucu kita, siapa cucu kita, anak kita yang dianggap tamyiz, ngerti atau belum. Kita tahu. Bagaimana cara ngetesnya? Gampang. Dek, ini duit 10.000. Kakek beliin kopi sama rokok. Oh iya kan? Kalau ternyata apa yang kita sebutkan sesuai belanjanya, umur 5 tahun, 6 tahun, berarti ini orang sudah tamyiz, berarti dianggap ngerti. Tapi suruh beli rokok, kopi, ayo balik bawa kerupuk. Kata engkongnya, kenapa beli kerupuk? Lantaran belum ngerti. Wah, keberes sih, nggak beres ya. Suruh beli gula, suruh beli kopi, malah beli kerupuk, nggak nyambung. Ini tandanya anak belum tamyiz, belum ngerti, berarti belum disyaratkan. Ya. Kemudian yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Wanita yang haid, wanita habis melahirkan, belum bisa sholat, belum bisa berwudu, belum bisa ibadah karena syaratnya harus suci. Jadi kalau orang yang belum suci, tunggu sampai dia selesai dari haidnya. Karena haid itu terjadi pada wanita dari mulai usia balik. Kalau wanita umur 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid, berarti balik itu, ya. Maka harus tahu caranya, ajarin sama kita orang tuanya. Nah, nanti kalau kamu selesai darah haidnya, wajib mandi. Nah, nih niatnya, nih jampetnya. Kewajiban ibu bapak mengajarkan kepada anak tuh, ya. Anak kita udah balik, punya kewajiban sholat, ajarkan tata cara sholatnya, ajarkan tata cara wudunya. Kalau tidak, kedosaan kita, karena tugas kita bukan hanya beli HP dan pulsa untuk sekolah, tapi kewajiban orang tua mendidik di dalam agama tuh, ya. Kemudian yang keempat, syarat sah suci, tidak ada yang menghalangi datangnya air kepada kulit. Kadang habis ngecat, begitu dia mau wudu, kaki, tangan, wajah ada cipratan cat. Begitu wudu enggak kebuka catnya, tidak sah wudunya karena si air terhalang oleh cat. Tuh, itu apa saja itu membuka cat aja. Contoh, ada getah, ada lem, nempel di tangan, harus dibersihkan dulu pakai thinner, pakai sabun, pakai minyak tanah dan sebagainya. Sebab apabila ada benda yang nempel di badan, di anggota wudu, saat itu si air tidak bisa tembus, terhalang dengan benda yang ada di badan, maka toharohnya tidak sah. Ya, tidak sah. Itu nomor 4. Yang nomor 5, tidak ada yang merubahkan kepada air dari badannya. Usahakan ini badan tidak sampai merubah terhadap air, karena air kalau berubah karena badan tidak sah kita toharohnya, baik mandinya maupun wudunya. Itu syarat. Kemudian yang nomor 6, memahami tentang fardu mandi dan fardu wudu. Nah, disinilah kita perlu belajar. Selama ini orang masih banyak yang menyalahpahami dalam rukun wudu dan juga rukun mandi. Ada orang ditanya,
Bu, misalnya membasuh telinga, mengusap telinga dalam wudu sunnah apa wajib? Banyak yang menjawab wajib, Pak Ustaz. Ibu, kumur-kumur dalam wudu sunnah apa wajib? Wajib, wajib kabeh. Ibu menghisap air ke hidung sunnah apa wajib? Wajib. Wajib kabeh. Sehingga di sini harus bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Kalau kita bisa membedakan, tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak, mana yang bahaya, mana yang tidak. Di sini kita belajar bahwa memahami tentang fardu mandi dan wudu, karena setiap mandi dan wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi di situ kita harus pertahankan yang wajib, jangan sampai tertinggal. Adapun sunnah tidak dikerjakan, tidak sampai membatalkan. Ya. Kemudian yang nomor 7, tidak mentekadkan yang sunnah kepada yang fardu. Jangan menganggap mengusap telinga wajib, jangan menganggap kumur-kumur wajib, jangan menganggap wudhu sebelum mandi wajib, tapi semua itu adalah sunnah. Maka untuk lebih pahamnya kita harus belajar mana nanti rukun wudhu, mana rukun mandi. Insya Allah di bawah akan dibahas tuntas masalah rukun mandi, apa saja yang ada dalam rukun dan apa saja yang di luar rukun. Gitu, ya. Kemudian yang ke-8, syarat sah suci masuk waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, wajib kita tohar. Kalau belum wudu, wudu. Kalau belum mandi, mandi bagi yang punya hadas. Yang nomor 9, berturut-turut bagi yang bekser. Kalau orang yang bekser kan terus menerus, nggak mungkin dia punya wudhu simpanan, cadangan. Karena orang bekser kan bentar-bentar kencing, sehingga mungkin dia berwudhunya ketika sudah masuk waktu. Misalnya dari maghrib ke isya nggak kuat, atau dari zuhur ke asar nggak kuat, atau dari asar ke maghrib. Tapi ada yang kuat dari maghrib ke isya udah biasa, wudhunya cukup 1. Tapi kalau nggak kuat, berwudu pada saat sudah masuk waktu. Kemudian yang ke-10 terakhir, bersuci harus dengan air mutlak, harus dengan air murni yang dianggap suci dan mensuci. Nah, kalau kita berwudu mandi dengan air yang tidak mutlak, tidak sah. Misalnya air 1 ember di kobo, ini tidak mutlak. Misalnya airnya berubah bau kerannya, atau karena kemasukan benda, kalau ada bangkai tikusnya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mandi, kalau kita berwudu, lihat airnya ini menurut fikihnya sah tidak dipakai tohar, benar enggak menurut fikihnya. Insya Allah kita akan tahu kriteria air kalau kita mau belajar. Kita pahami nanti, asal jangan air aja. Karena kalau orang yang nggak paham itu air salah mempergunakan. Coba aja bayangin, mentang-mentang orang kaya, woi, aqua pakai cebok, ya. Jadi kita harus tahu peruntukannya. Ini aqua peruntukannya untuk minum, kenapa dipakai cebok? Nganggap enteng amat. Jadi kan kesalahan kita, ya. Kita punya air minum, Pak, 1 ember. Hanya 1 ember, lagi darurat air ceritanya. Nah, sementara dengan 1 ember air kita punya ayam, kita punya bebek, bahkan kita sendiri keluarga butuh air minum. Bagaimana kita mau wudhu? Jangan dipakai. Ada orang, udahlah wudhu aja, urusan belakangan. Salah. Haram hukumnya menzolimi kita. Kalau kita ada air cuma sedikit untuk cadangan minum, malah dipakai wudhu. Kenapa? Karena wudhu mah nggak ada air, ada yaitu solusi, yaitu tayamum. Coba kalau minum ada kan gantinya? Nggak ada. Tuh makanya ini ilmu namanya. Ya, jadi jangan menurut logika benar, tapi menurut hukum tidak benar. Gitu. Ya. Baik, kita kaji nazarnya tentang syarat sah suci yang 10 di dalam sudah saya tuliskan, tinggal kita baca dan kita pahami. Syarat sah mandi dan wudu ditentukan dalam jumlah 10 yang ditetapkan.
terus berusaha, kesepuluh bersuci disyaratkan, harus dengan air bersih ditentukan. Nah ini artinya syarat sah suci 10, kemudian di dalam pembahasan sekaligus di dalam nagom. Jadi bukan sembarang nagom, tapi ada makna-makna yang menunjukkan tentang bagaimana syarat-syarat yang baik ketika kita mau bersuci. Karena ilmu di atas segala-galanya. Karena ibadah tanpa ilmu akan ditolak, tidak akan diterima. Jadi siapa yang beramal bighairi ilmin la tuqbalu mardudatun. Ya, siapa yang beribadah tapi tidak punya ilmunya maka akan sia-sia. Makanya kita insya Allah meskipun hanya seminggu sekali malam Jumat, wanita, pria, bapak, ibu, remaja, remaji, kita haji, insya Allah ini yang akan mendorong, yang akan menjadi pengacara di hari kiamat tentang semua amal ibadah kita antara dimakbul dan tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan, kesehatan, umur panjang dan barokah. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.